Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani, menggumuli kebenaran firman Tuhan, belajar mengerti apa menjadi kehendak-Nya. Bukan perkara sederhana, tapi Roh Kudus selalu menolong kita untuk bisa mengerti, memampukan kita melakukan. Itulah kegairahan hidup keimanan orang percaya. Sebelum kita lanjut saudara, kita lebih dulu berdoa untuk merenungkan bagaimana memahami berkat dalam kehilangan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk hari-hari kami boleh jalani bersama Tuhan. Tolong kami dalam mengerti firman-Mu. Buat kami untuk terus hidup seperti apa yang jadi kehendak-Mu, supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memikirkan apa yang dikatakan oleh kitab Ayub, pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Ayub 1, 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Lalu pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau pada kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memperhatikan kisah Ayub dan kita coba memahami, maka memang ada banyak kebingungan dalam diri kita. Bagaimana mungkin ada orang bisa menghadapi persoalan seperti itu dan tetap tegar, padahal faktanya ia kehilangan segala sesuatu dalam kehidupannya? Maka saya akan menjawab, bukan hanya saudara yang membaca kisah ini bingung. Istri Ayub pun tak mampu menjalaninya, dan dia menjadi kecewa dan meninggalkan Ayub karenanya. Siapakah Ayub? Sebelum kita lanjut memikirkan peristiwa bagaimana berkat di dalam kehilangan ini, maka kita akan melihat dulu dan belajar siapa Ayub. Ayub adalah seorang kaya raya di zamannya dan seorang yang sangat luar biasa. Secara ekonomi, dia orang terkaya di tempatnya. Tetapi menarik, perpaduan Ayub adalah perpaduan langka. Karena di dalam kekayaan ekonomi yang luar biasa sehingga menjadi orang terkaya, Ayub adalah seorang yang sangat beriman. Hidup di dalam pertanggungjawaban penuh kepada Tuhan dan selalu mendoakan anak-anaknya. Ayub juga seorang yang bermoral, dikenal baik di sekitarnya. Dia seorang yang saleh, selalu menjaga ibadahnya. Dan menarik, dia seorang yang punya integritas tinggi, yang selalu menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan. Dia bukan tipe orang yang mau mencoba-coba kejahatan, apalagi berbuat jahat. Bahkan jauh ke belakang, dia menjauhinya dan tidak menjadi diskusi dalam hidupnya. Nah, sekarang mari kita pikirkan kisah Ayub ini, saudaraku yang kekasih. Maka dikatakan bagaimana kemudian Ayub di dalam peri kehidupan yang dijalaninya, ia mengalami musibah beruntun yang tak ada orang bisa menghentikannya. Yang pertama, ia kehilangan anak-anak, harta benda yang dimilikinya. Nah, pada dalam sekejap satu malam dia habis semua. Saya kira akal normal kita, kalau orang paling kaya menjadi orang paling miskin karena semua habis dalam sekejap. Masa iya sih tidak gila, kan begitu bukan? Maka dalam hitungan normal psikologi modern sekarang, sarjana-sarjana modern tidak percaya ini cerita benar. Maka mereka menganggap ini hanya legenda karena tidak mungkin secara psikologi orang bisa seperti itu. Tapi tampaknya kita lupa bahwa pergumulan kehidupan orang di waktu lampau dan orang masa kini itu berbeda. Mental berbeda. Kita lupa bahwa zaman dulu orang bisa tinggal di gua dan hidup di gua. Tentu tidak mungkin dalam bayangan kita
yang tertib rumah punya dan itu, bukan? Nanti ada ular, ada apa, bagaimana akan begitu tah? Tetapi mereka mampu bertahan, beranak cucu, dan berkembang biak. Banyak sekali hal-hal lain yang tidak mampu kita pahami. Bagaimana orang berjalan begitu jauhnya, berperang begitu melelahkannya. Kalau model kita jalan dengan mungkin nyampe habis semua. Tapi semangat seringkali membuat orang jadi unggul dalam hidupnya. Kisah-kisah para heroik begitu terus ada sepanjang sejarah. Nah, kita kembali kepada peristiwa Ayub yang diperkirakan sejaman dengan Abraham, di sekitar era-era Abraham. Jadi sudah kisah tua. Nah, Ayub yang hidup sedemikian luar biasa itu di dalam kebenaran yang luar biasa itu mengalami pencobaan yang bagi kita sebut musibah, kehilangan harta benda. Tetapi ternyata tidak berhenti. Rentetan peristiwa menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bukan hanya harta benda, keturunan pun ia tak lagi punya. Nah, jadi kalau kita melihat keturunannya juga habis, keturunannya juga lenyap, maka kita melihat betapa malangnya hidup seorang Ayub. Betapa mengerikannya kehidupan seorang Ayub, betapa mengenaskannya kehidupan seorang Ayub. Ayub kehilangan segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, amat sangat menyedihkan. Tetapi Ayub adalah tipe orang yang bertarung dalam kehidupannya. Ayub adalah tipe orang yang berkelahi memenangkan pertempuran yang ada. Ayub bukan tipe orang yang kemudian menyerah lalu bilang tidak berdaya. Tidak. Tapi bagaimana Ayub menjalani hari-harinya, bagaimana Ayub menggumuli kehidupannya, dan bagaimana Ayub memainkan lakonnya supaya sungguh dia bisa hidup seperti apa yang Tuhannya mau. Maka apa yang dilakukan Ayub memang mengagumkan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Nah, mari kita pikirkan bagian ini. Ada dulu orang berkhotbah lalu dan berkata Tuhan memberi, setan mengambil. Karena Tuhan tidak pernah ambil. Kita pikir saya juga bisa mengerti. Asumsi orang selalu kalau Tuhan memberi pasti setan yang ambil, bukan? Karena kan Tuhan pasti lakukan yang baik, yang jelek itu setan. Nah, repotnya kalau diambil lalu kita terjemahkan itu sebagai jelek. Ini masalah serius juga. Apakah kalau kehilangan selalu berarti jelek? Padahal Alkitab menunjukkan tidak. Yesus kehilangan nyawanya di atas kayu salib, ia tidak jelek. Karena kalau tidak kehilangan nyawa, ia tidak menebus dosa manusia, bukan? Nah, karena itu kembali kepada peristiwa Ayub pun sama. Ayub tidak akan pernah kehilangan hartanya. Setan tidak akan pernah memainkan perannya jikalau bukan Tuhan memberikan izinnya. Maka setan bisa mencoba apapun, bisa menggoda apapun, bisa menghancurkan apapun. Tidak akan pernah itu bisa terjadi jikalau bukan Allah mengizinkannya. Itu sebab Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak pernah melebihi batas kemampuan. Ya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Sampai kita kemudian kuat dan berkata, Tuhan, terima kasih, aku bisa. Ini menjadi bagian yang penting, ini menjadi bagian yang serius, yang harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi terjerumus pada perangkap yang salah. Lalu berpikir, kalau enak dari Tuhan, jelek dari setan. Apakah Tuhan tidak berdaya mencegah? Semua hidup kita ada di tangan Tuhan. Satu rambut jatuh Tuhan tahu. Tidak ada yang dia nggak tahu, bukan? Nah, jadi peristiwa Ayub harus dipandang dalam kedaulatan Allah yang besar. Bahwa setan mencobai dan ingin mengambil harta benda tidak pernah bisa jikalau bukan Tuhan yang mengizinkannya. Makanya setan digambarkan minta izin kepada Allah. Itu gambaran bahasa untuk menunjukkan satu situasi. Penggambaran pembelajaran betapa setan tidak pernah bisa apa-apa tanpa seizin Allah. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian itu habis, lalu Ayub bilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ya memang tidak salah. Semua berkatnya datang dari Tuhan. Kalau setan ambil tidak izin Tuhan juga nggak bisa. Kalau Tuhan izinkan, kenapa Ayub marah? Maka Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Betul. Karena semuanya ada dalam kendali Allah yang hidup. Di situ kita melihat pemahaman iman Ayub yang sangat mengagumkan. Nah, ini memang berbenturan dengan persoalan kedua. Itu Ayub lain dengan istri Ayub. Persoalan pertama mungkin sudah membuat dia, loh kok begini? Tapi dilihatnya suaminya, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia diam, tapi tampaknya bukan setuju. Sehingga ketika musibah kedua datang dan beruntun, lalu anak-anaknya hilang semua. Dan Ayub masih tetap pada iman yang sama. Istrinya kecewa.
Masihkah kau mau ikuti Allah itu? Ayo, kutukilah dia. Dia yang sudah mengambil harta kita. Dia yang sudah mengambil anak-anak kita. Buat apa lagi hidup? Sampainya bagi istri Ayub persoalan sederhana. Kalau habis harta benda, ya tidak bisa belanja lagi ya. Sudah nggak bisa jalan-jalan lagi. Habis pula anak, mana kebanggaan lagi? Ibu paling malang karena semua anak mati. Maka baginya, hidupnya sudah tidak ada nilai. Status sosialnya breakdown. Karena orang akan bilang dia orang terkutuk lah, dimurkai Tuhan lah, dan seterusnya. Seperti teman-teman Ayub bicara pada Ayub. Istrinya tidak kuat menerima kenyataan itu. Dan meninggalkan Ayub yang beriman teguh dan percaya. Tuhan tidak mungkin salah dalam melakukan itu. Yang percaya apapun yang terjadi itu karena kemurahannya. Saudaraku, ini yang patut kita pikirkan. Maka kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ayub, menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana Ayub berjuang dan percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Allah. Dan bagaimana kemudian apa yang dikatakan Ayub menjadi persoalan tersendiri yang patut untuk kita pikirkan. Begitulah dia bergumul, begitulah dia belajar untuk mengerti apa yang Tuhan katakan. Sehingga apa yang terjadi, apa yang ada, membuat dia harus menjadi malu terhadap apa yang terjadi di dalam hidupnya. Maka Ayub menerima kepahitan, kegetiran, ditinggalkan sendiri oleh istrinya. Ayub berkata, kenapa engkau hanya mau yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau yang buruk? Itu kalimat Ayub. Dan Alkitab catat Ayub tidak salah. Bagaimana kita bisa bilang salah? Karena gak cocok sama pikiran kita. Pikiran kita yang mesti dibereskan. Kita yang salah. Kedaulatan sepenuhnya di tangan Allah. Ingat selalu, setan tidak pernah berdaya ganggu kita tanpa seizin Allah. Dan kalau kita jatuh, padahal Allah tahu kekuatan kita cukup, makanya kita dituntut bertanggung jawab pada dosa kita, kegagalan kita. Karena sebetulnya kita mampu dan bukan tidak. Oleh karena itu apa yang terjadi pada peristiwa Ayub? Dipandang dan dipahami Ayub sebagai sebuah pergumulan berat. Iya, dia ngerti itu pergumulan. Dia mengerti persoalan. Tapi bagaimana dia kokoh, bagaimana dia berpegang kepada prinsip penting. Bahwa apa yang terjadi, terjadi. Tetapi itulah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kalau Tuhan mau kasih yang baik, lalu beri yang buruk, kenapa engkau marah? Tentu saja istrinya tidak kuat dan meninggalkan dia, saudara. Tapi sampai sejauh itu Ayub benar. Tapi kalau memang Ayub benar, kenapa malah petaka datang beruntun? Karena sesudah ia kehilangan hartanya, ia kehilangan anak, sekarang dia kehilangan istrinya. Ini bertuhan apa ini? Siapa yang mau bertuhan model seperti ini? Saya sejujur-jujurnya takut aku ngeliat itu. Aduh, berat sekali kalau aku harus hidup seperti itu. Bagiku itu kegerian, bagiku itu kegentaran. Jadi saya selalu berpikir, betapa amat sangat beratnya mengikut Tuhan. Lalu aku berpikir lagi, iyalah karena aku cinta diriku dan bukan cinta dia. Lalu aku berpikir lagi, patutlah orang yang menyangkal dirinya akan kuat memikul salibnya. Dan orang menyangkal diri memikul salib akan kuat menjalani hari-harinya. Ayub adalah model. Jauh sebelum Kristus datang ke dalam dunia, pengharapan kepada karya Allah besar ada pada dirinya. Dan Ayub sudah memainkan perannya. Maka Ayub, saudara-saudara yang kekasih, di kehilangan harta, di kehilangan anak, di kehilangan istri, lalu dia akan kehilangan teman dan hilang kesehatan. Lulu lantak semua 5 aspek dalam hidupnya rubuh. Seharusnya Ayub gila, tapi enggak. Seharusnya Ayub kecewa, tapi enggak. Seharusnya Ayub meninggalkan Allah dan mengganti dengan Allah yang lain, tapi tidak. Inilah keunggulan kemenangan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia menggumuli hari-harinya, bahkan menemukan ada berkat Allah yang luar biasa di dalam persoalan yang dihadapinya. Ini yang membuat kita memang pikir, wow, kok bisa ya? Luar biasa sekali Ayub ini. Bagaimana mungkin dia bisa seperti itu? Bagaimana mungkin dia masuk di situ? Bagaimana mungkin dia menjalani itu?
Tapi itulah faktanya. Maka Ayub sudah memainkan peran yang luar biasa. Ayub sudah memenangkan perkelahiannya. Ayub sudah memenangkan pertempurannya. Dan Ayub menjadi orang yang kuat di dalam iman percayanya. Dinikmatinya berkatnya di kehilangannya. Dari mana kemudian kita tahu, saudaraku? Ketika dia menjalani hari-hari hidup, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kalau dia kasih yang baik, kenapa tidak terima yang buruk? Begitu hebat ya. Tapi rupa-rupanya dalam diskusinya dengan kawan-kawannya, Ayub juga tergelincir dalam berbicara. Akhirnya Ayub juga berbuat salah. Tapi menarik dia dalam on the track dengan Allah. Tapi menjawab teman-teman yang semua tuduh dia. Kau kena musibah karena ini. Kau kena musibah kurang doa. Kau kena musibah hendak puasa. Kau kena musibah karena tidak ikut doa semalam suntuk. Kau kena musibah karena enggak ikut persekutuan doa yang sore itu. Kau kena musibah enggak ikut doa pagi. Kau kena segala macam lah itu. Teman-temannya mirip gereja masa kini. Orang sudah jatuh ditimpain tangga pula lagi. Semua orang mendadak pengen menjadi penilai. Padahal sahabat rekan sedang jatuh, terpuruk di kehidupannya. Tapi itulah hidup. Dan sangat kejam. Nah, oleh karena itu apa yang jadi pergumulan bagi Ayub menjadi menarik. Ini yang perlu untuk kita lihat. Bagaimana di pasal 42. Pasal 42 ayat 8 dikata ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan duduk. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan tanah. Kenapa? Karena aku mengucapkan apa yang aku tidak tahu. Saudara-saudara, ini menjadi luar biasa. Bahwa puncak dari pergumulan Ayub yang begitu hebat ternyata membawa Ayub kepada pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang lebih tinggi lagi. Sehingga dia berkata, dulu aku mengenal engkau, ya Allahku, dari apa kata orang. Tapi sekarang aku mengenal engkau karena bertemu muka dengan muka. Luar biasa ya. Sekarang ketemu muka dengan muka. Kemarin apa kata orang. Sekarang aku mengerti kebenaran. Kemarin apa kata orang. Maka dalam penemuan kebenaran, dalam mengerti kebenaran, Ayub menemukan sebuah kesejatian yang utuh. Puji Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Ayub menemukan kesejatian yang utuh. Dia menemukan kebenaran. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup itu. Dan bahwa hidup dan pelayanan bersama dengan Tuhan ada pengharapan yang sulit. Maka Ayub menemukan dirinya. Betapa sekarang dia mengenal Tuhan. Karena muka dengan muka. Di mana? Di kesulitan. Di mana? Di penderitaan. Di mana? Di kehilangannya. Di kehilangannya dia menemukan kebenaran. Di kehilangannya dia menemukan Allah. Dia kehilangan harta, dia kehilangan anak, dia kehilangan istri. Dia kehilangan kawan, dia kehilangan kesehatan. Tapi di kehilangan ia menemukan. Luar biasa ya. Di kehilangan ia menemukan. Di kehilangan ia diberkati. Di kehilangan ia mengalami kebangunan. Wow, bagaimana bisa? Itulah yang Tuhan kerjakan. Karya yang ajaib yang tidak terbilang. Itulah yang Tuhan lakukan. Dan seharusnya begitulah hidup orang percaya. Yang terus menaruh harapnya kepada Allah. Dan percaya Allah tidak mungkin salah dalam hidup ini. Dan percaya Allah pasti pelihara dalam hidup ini. Inilah yang seharusnya dimiliki tiap orang percaya seperti apa yang dimiliki Ayub. Maka dengan segera ia mencabut seluruh ucapan-ucapannya yang salah. Ia mencabut seluruh ucapannya yang tidak tepat dan bergantung penuh kepada kehendak Allah. Ini jadi penting. Bagaimana saudara melakoni kehidupan kita? Ada kehilangan pasti kita marah. Ada kehilangan kita kecewa dan mirisnya. Ketika ada kehilangan lalu kita akan berkata, Tuhan, di mana engkau? Kan begitu ya.
Tuhan, kenapa Anda jaga aku? Kenapa Anda lindungi aku? Nah, itulah kita. Lalu datang pula lagi kawan kita, persis seperti kawan Ayub. Itulah kau kurang doa sih. Itulah kau kurang ini sih. Kurang itu sih. Dan seterusnya. Tak menolong, malah mereka membebani kita. Tapi memang itulah hidup. Begitulah gaya manusia. Semuanya bisa dan banyak bicara. Tapi tak ada yang jadi sahabat sungguh. Yang bersama. Menanggung segala perkara. Sahabat yang sungguh. Yang bisa mengerti pergumulan hati kita. Sahabat yang sungguh yang kemudian berkata, apa yang kau alami begitu berat. Tapi ku kagum kepadamu karena engkau melewatinya. Karena engkau menjalaninya di dalam takut akan Dia. Adakah itu di kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi pertanyaan menarik kita, saudara. Nah, karena itu ya saya pikir perlu untuk kita memikirkan dengan serius. Bagaimana seluruh kehidupan kita itu berjalan. Dan kemudian kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Dan kehidupan kita seperti apa yang dikehendakinya. Saudara mesti punya itu. Atau saudara terperangkap di tempat salah. Di kehilangannya Ayub menemukan berkat. Di kehilangannya Ayub menemukan kekuatan. Di kehilangannya Ayub justru mengenal Allah. Bukan lagi dari apa kata orang. Tapi karena bertemu muka dengan muka. Puji Tuhan. Di kehilangan mendapatkan berkat harus menjadi perjalanan keimanan kita. Karena itu apapun terjadi di hidupmu, jangan pernah gentar, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa. Lalu kemudian berkata, buat apa Tuhan seperti ini? Aku susah, aku berat. No! Tidak boleh ucapan begitu keluar dari mulut bibir kita. Sebaliknya bagaimana kita hidup sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan hidup kita berkenan kepadanya. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cobalah kita memikirkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita pikirkan dengan jeli bagaimana kehidupan kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Bagaimana kehidupan kita lakukan untuk meninggikan Dia. Supaya kita menemukan kemenangan yang sejati itu. Supaya kita dikuatkan dan kita bisa berkata, sekarang aku mengenal Engkau ya Tuhan, bukan lagi apa kata orang. Bertemu muka dengan muka. Di mana? Di kehilangan. Di mana? Di kesulitan. Di mana? Di tengah lululantaknya pengharapan akan keluarga. Di mana? Di sanalah Ayub mendapat berkat nyata. Kemenangan. Karena itu saudara yang kekasih, bagi saya menjadi amat sangat penting, bukan? Kalau kita berpikir tentang apa yang ada dan melakoninya, bagaimana kita berjalan di jalan Tuhan dan memenangkan pertempuran kita. Menemukan kebenaran firman yang utuh, menjalani kebenaran firman yang penuh dan kita hidup di dalamnya. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah semangat itu hidup dalam hidup kita? Karena itulah jangan menjadi marah dan mudah kecewa di dalam keimanan percaya dan beranggapan Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak pelihara saya lagi, hidup saya ini sudah lapar, tidak mau lagi kerja, percuma berdoa. Aku udah begini, begona begini, persoalan tetap ada. Demi Tuhan yang hidup. Sejak kapan ada Alkitab menjanjikan bahwa kalau kau hidup akan Tuhan, ikut Tuhan lalu tidak ada persoalan? Justru badai akan semakin kencang. Semakin kau dekat kepada Tuhan, semakin setan ingin menggoncang. Jangan pikir malah berkurang. Begitu juga ketika engkau menghadapi hari-harimu dan perjalanan hidupmu. Ketika kepahitan, kegetiran datang silih berganti, bisa jadi karena kehidupan, situasi hari-hari yang kita hadapi. Pekerjaan yang tidak selalu menjadi jaminan ataupun andal. Pekerjaan yang kadang kala menjadi kesulitan yang menggoncang ganjing kita. Mengobrak-abrik kita sampai kita nggak kuat. Tapi kita harus bangun.
Jadi jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan dan berkata, mengapa ini terjadi? Tetapi bagaimana mau belajar mengerti? Terima kasih Tuhan, karena ketika itu terjadi, aku makin kuat. Aku makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidupku jadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Di kehilangannya Ayub menemukan. Di sana ada berkat yang limpah yang dipahaminya. Di tengah kehilangannya Ayub mendapatkan bagaimana persekutuan abadi dengan Tuhannya. Di kehilangannya harta, anak, istri, kawan, kesehatan. Di sana Ayub tetap kuat. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca bagian ini dan terus memperhatikannya, memang kita menjadi tercengang. Bagaimana Ayub orang benar itu dicobai. Tapi bagaimana Ayub orang benar itu berjalan di jalan Tuhan senantiasa. Tidak ada pencobaan kemudian tidak tiba di dalam rumah. Hanya karena kita hidup benar. Justru itu menjadi pengasah terhadap kebenaran yang kita punya. Mengasah sehingga kita menjadi tajam karenanya. Jadi jalan hidupmu, lakoni hari-harimu, kerjakan apa yang Tuhan mau, dan bangunlah supaya hidup kita hidup yang berkemenangan. Pegang selalu. Seperti Ayub yang punya semangat. Di kehilangan, di kedukaan, di kesedihan, ada kekuatan. Kekuatan untuk menanggung segala perkara dan menjalaninya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kekuatan yang membuat kita bergerak dan menaruh harap kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tidakkah itu menyenangkan dan sudah semestinya? Begitulah harusnya hidup kita jalani, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan tidak meninggalkan aku. Dulu aku tahu apa kata orang, sekarang aku mengerti. Kalau orang perjanjian baru bahasanya gimana? Saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, itu bahasa perjanjian baru. Kenapa Allah beserta kita? Lah iya dong, jalan kemana dipimpin, dituntunnya. Semua persoalan bisa kita lewati karena Dia. Tidakkah Immanuel? Di kehilangan, di ketiadaan. Belajarlah mengucapkan itu dan menjalaninya. Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan di kehilangan kita, Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan di kesusahan, kesedihan kita, tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Dan persoalan yang ada, pergumulan yang ada, kita memerlukannya sebagai bagian dari bentuk pemprosesan supaya kita makin menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah itu terus menuntun membimbing kita. Tuhan menolong kita. Selamat merenungkan, menemukan diri di kehilangan kita di hidup ini. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman hidup. Tuhan terus tolong pimpin kami. Ajar kami hidup seperti kehendak-Mu di dalam-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Doakan berkati pelayanan PAMA dimanapun, supaya makin banyak jiwa dimenangkan. Satu kerinduan, doakan juga pelayanan kami, dan kita garap bersama-sama. Terima kasih untuk tiap saudara yang boleh ambil bagian, maju memberitakan. Kapan saja ada acara ini, biar jadi berkat bagi orang banyak. Sampai ketemu. Shalom.